Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, sebelum belajar, yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakan aku kefahaman. Amin. Anak-anakku kelas 6 yang tetap semangat di dalam belajar online kita. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu PAIBP kelas 6 SD. Senangnya meneladani para nabi dan ashabul kahfi, yaitu kisah Nabi Yahya alaihi salam. Pelajaran ke-10. Anak Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Yahya alaihi salam adalah anak dari Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi merupakan anak satu-satunya Nabi Zakaria, yaitu Nabi Yahya. Sejak usia dini, Nabi Yahya alaihissalam sudah diajari dan hafal ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab Taurat. Sejarah Islam. Kini aku tahu, doa adalah senjata orang mukmin, tiang agama, serta cahaya langit dan bumi. Hadis riwayat Hakim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Masa kecil Nabi Yahya alaihi salam. Seperti apa ya masa kecil Nabi Yahya? Yuk kita lanjutkan. Yahya bin Zakaria alaihissalam dibesarkan dan dididik oleh orang tuanya dengan kebaikan dan ketakwaan. Ia menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada orang tuanya, yaitu Nabi Zakaria dan istrinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan ilmu dan hikmah baginya sejak kecil, yaitu bagi Nabi Yahya alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Maryam ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sobiyya. Artinya, hai Yahya, ambillah Alkitab, yaitu Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak. Semasa kecilnya, Nabi Yahya alaihissalam menghabiskan waktu untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yahya kecil lebih senang ke Baitul Maqdis untuk beriktikaf daripada bermain dengan anak-anak lainnya. Baju sufi. Nah, seperti ini ya gambarannya baju sufi. Suatu ketika, sepulang dari Baitul Maqdis, Yahya kecil meminta baju sufi. Namun, Nabi Zakaria alaihissalam menolak dengan alasan Nabi Yahya alaihissalam masih kecil. Yahya kecil pun berkata, "Wahai ayahku, bukankah engkau pernah melihat anak yang lebih kecil dariku telah meninggal dunia?" Itu yang dikatakan oleh Yahya kecil. Nabi Zakaria alaihissalam senang mendengar perkataan anaknya. Perkataan yang penuh dengan hikmah dari seorang Yahya kecil.
Nabi Zakaria alaihissalam akhirnya memenuhi keinginan Nabi Yahya alaihissalam yang masih kecil, yaitu memakai baju sufi di saat masih kanak-kanak. Diangkat menjadi nabi dan rasul. Ya. Kapan ya Yahya kecil diangkat menjadi nabi dan rasul? Yuk kita lanjutkan. Setelah Nabi Yahya alaihissalam dewasa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkatnya menjadi nabi dan rasul. Ia membantu ayahnya berdakwah kepada kaum Bani Israel, mengajarkan kitab Taurat dengan benar kepada kaumnya, menganjurkan agar kaumnya yang berdosa segera bertobat. Nabi Yahya alaihissalam terkenal dengan sifatnya yang lemah lembut, bersih, penuh kasih sayang, dan memiliki keberanian mengambil sikap. Ia tidak takut dicaci maki ataupun diancam oleh pihak penguasa dalam usahanya menegakkan kebenaran. Ayo lakukan. Contohlah Nabi Yahya alaihissalam yang mempunyai sifat lemah lembut, bersih, penuh kasih sayang, tegas, dan pemberani dalam menegakkan keadilan. Raja zalim Herodus. Ini dia gambaran sang raja. Dikisahkan dalam satu riwayat pada zaman itu, seorang raja yang terkenal kejam bernama Herodus. Ia ingin menikahi seorang wanita yang cantik bernama Herodia, yang tak lain adalah keponakannya sendiri. Dalam kitab Taurat melarang seseorang menikahi anak saudaranya sendiri. Mengetahui hal itu, Nabi Yahya alaihissalam melarang dan menentang rencana Raja Herodus. Sikap Nabi Yahya alaihissalam tersebar ke seluruh penjuru kota. Mengetahui hal itu, Herodia tidak senang karena akan menggagalkan pernikahannya dengan sang raja. Herodia kemudian menemui sang raja yang merupakan paman sekaligus calon suaminya. Herodia meminta raja untuk membunuh Nabi Yahya alaihissalam. Permintaan itu pun dikabulkan oleh Raja Herodus. Raja pun mengutus Algojo untuk membunuh Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam pun wafat dalam memegang syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuk kekejaman Raja Herodus yang telah membunuh Nabi Yahya alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 21. Yuk kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtulunan nabiyyina bighairi haqq wa yaqtulunal ladzina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tak dibenarkan,
dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih. Meneladani Nabi Yahya alaihi salam. Apa ya kira-kira teladan yang bisa kita ambil dari Nabi Yahya alaihi salam? Yuk kita lanjutkan. 1. Menyeru atau mengajak kepada kebaikan. 2. Berlaku adil kepada siapapun. 3. Membaca dan mempelajari kitabullah Al-Quran. Alhamdulillah, cover buku kita sudah keluar. Tandanya usai sudah pelajaran kita kali ini, yaitu tentang Nabi Yahya alaihi salam. Setelah belajar, jangan lupa kita mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dari Pak Guru kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.